Oke. Oke, kita sudah kembali ke materi terakhir untuk hari ini mengenai protokol kesehatan sekolah tangguh di SMP Negeri 1 Surabaya. Untuk materi terakhir ini akan disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani. Beliau untuk hari ini akan menyampaikan dari rumahnya. Nah, nanti jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di akhir materi hari ini. Terima kasih. Untuk Ibu kami persilahkan. Terima kasih, Bu Ani. Anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat baru untuk kalian dalam melaksanakan pelajaran 2022. Oke, Ibu juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMPN Negeri 1 Surabaya. Jadi warga SMPN Negeri 1 Surabaya. Anak-anak, pada hari ini Ibu akan memberikan materi tentang Sekolah Tangguh SMP Negeri 1 Surabaya melawan COVID-19. Tidak terasa kita sudah 2 tahun mengalami pandemi ini. Dan kita sudah 2 tahun juga, hampir 2 tahun ya, melakukan pembelajaran secara daring. Tetapi kita tidak boleh patah semangat, kita tetap harus semangat, bersabar, dan selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Kita mulai. Next. Anak-anak, pada dasarnya SMPN Negeri 1 Surabaya sudah siap mewujudkan sekolah tangguh dan siap melaksanakan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di kota Surabaya. Dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Bapak Eri, di mana peraturan tersebut merupakan peraturan kedua atas perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dan memutus rantai penyebaran COVID-19 di kota Surabaya. Di peraturan tersebut terdiri dari bahwa pelaksanaan penerapan protokol kesehatan dilakukan dalam rangka di berbagai aspek. Kemudian menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, antara lain memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian menerapkan etika batuk bersin, yaitu dengan cara menutup mulut atau hidung. Jadi apabila kita memakai masker pada saat bersin, tidak boleh dibuka maskernya, ya. Kemudian semua kegiatan pembelajaran di sekolah maupun institusi pendidikan lain tetap menerapkan protokol kesehatan. Itu ya di antara peraturan wali kota berisi seperti itu. Next. Anak-anak, dalam mewujudkan sekolah tangguh SMP Negeri 1 Surabaya melakukan berbagai langkah-langkah. Di antaranya langkah-langkah yang dilakukan adalah satu, membentuk Satgas COVID-19, kedua, menyusun SOP atau standar operasional prosedur, ketiga, menciptakan lingkungan ruang lain sesuai standar kesehatan, keempat, menyiapkan seluruh sarana prasarana yang mendukung protokol kesehatan
saat pandemi COVID-19. Di antaranya ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan serta ketersediaan fasilitas kesehatan. Langkah kelima yaitu melakukan simulasi literasi pelaksanaan protokol kesehatan ke warga SMPN 1. Kan kegiatan serta himbauan yang mendukung dalam memutus rantai COVID-19. Nah, Ibu nanti akan menjelaskan langkah-langkah tersebut pada slide next. Langkah pertama yaitu membentuk Satgas COVID-19. Satgas COVID-19 di sini adalah tim satuan gugus tugas COVID-19 di SMPN 1 Surabaya, di mana pembentukan Satgas COVID ini melalui surat keputusan dari Kepala Sekolah SMPN Negeri 1 Surabaya. COVID-19 SMPN 1 itu ya, lawan itu logonya. Dan di bawah itu ada foto para Satgas COVID-19 yang terdiri dari Bapak Ibu Guru yang berfoto bersama Bapak Wali Kota Eri Cahyadi serta Bapak Supomo pada saat SMPN 1. Adapun tugas dan kegiatan dari Satgas COVID-19 yaitu 1. Memantau pelaksanaan protokol kesehatan di SMPN 1. Jadi seluruh kegiatan di SMPN 1 harus sesuai protokol kesehatan. Kemudian melakukan kegiatan dalam mendukung pencegahan dan pengendalian COVID-19 di SMPN 1. Jadi segala kegiatan di mana setiap Satgas selanjutnya memberikan sosialisasi berupa himbauan atau ajakan baik secara lisan maupun contoh. Nah, di sini dijelaskan bahwa apabila ada tamu yang datang ke SMP, maka Satgas COVID, Bapak Ibu Guru wajib ajakan juga memberikan contoh ya tentang pelaksanaan protokol kesehatan. Pengamanan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di antaranya penyemprotan disinfektan secara kontinu yang dilakukan di Surabaya. Kemudian melakukan pengadaan peralatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di SMPN 1. Jadi SMPN 1 mengadakan logistik peralatan fasilitas kesehatan yang sangat memadai. Ya, ada termogan, ada thermoface, ya, kemudian ada hand sanitizer dan segala peralatan 19. Next. Langkah kedua adalah menyusun standar prosedur. Anak-anak dalam setiap kegiatan dan setiap ruang SMPN 1 Surabaya itu ada SOP-nya, ada standar operasional prosedurnya. Ya, di antaranya SOP memasuki area SMPN Negeri 1 Surabaya, kemudian SOP di dalam kelas, SOP memasuki toilet, SOP memasuki ruang guru, dan lain sebagainya. Yang perlu Anda ketahui adalah, apabila nanti memasuki area SMPN Negeri 1 Surabaya, baik itu siswa, orang tua, yaitu wajib 1
menggunakan masker, serta disiplin menjaga jarak 1 meter. Kemudian mencuci tangan yang ada di depan pintu gerbang menggunakan sabun. Kemudian masuk bilik disinfektan. Sebelumnya adalah dilakukan pengecekan suhu oleh tim Satgas, yaitu Satpam, Bapak Satpam. Nah, apabila suhunya lebih dari 37 derajat Celcius tidak diperbolehkan masuk. Kalau kurang dari 37 derajat Celcius diperbolehkan masuk. Nah, kalau lebih bagaimana? Kalau lebih, istirahat dahulu. Kemungkinan dalam perjalanan capek atau kepanasan, nah istirahat dulu. Jika dalam 5 menit atau 10 menit diukur suhunya kurang dari 37, maka dipersilahkan masuk. Tetapi apabila dalam waktu itu suhunya masih 37, maka persilahkan untuk, mohon maaf ya, ini koordinasi dengan puskesmas. Kemungkinan kondisinya dalam tamu atau wali murid atau siswa tersebut kondisinya kurang enak badan sehingga suhunya naik. Nah, ini tidak diperbolehkan ya, Nak. Nah, kemudian selalu diperingatkan untuk tetap menjaga jarak, baik jaga jarak duduk maupun jaga jarak dengan yang lain 1 meter. Oke, next. Langkah ketiga itu menciptakan lingkungan atau area sekolah serta ruang kelas dan ruang lain sesuai standar protokol kesehatan. Nah, di sini ada 5 gambar yang menjelaskan tentang lingkungan area sekolah SMPN Negeri 1 yang sudah sesuai, yang di atas standar ya, yang sudah memenuhi protokol kesehatan, yaitu gambar pertama itu adalah kesehatan. Bahwa SMPN 1 sudah ada bilik, ada 4 bilik, kemudian ada hand sanitizer, ada penyemprotan yang dilakukan setiap hari. Kemudian yang gambar 2 adalah ruang SMPN 1, di mana di situ ruang SMPN 1 sudah memenuhi standar. Apa standarnya? Ruang kelas atau ruang yang ada, yaitu ventilasi ruangan harus lebih dari 10% dari luas ruangan. Jadi ventilasinya di atas 10% dari luas ruangan. Kemudian sinar matahari harus masuk, ya. Jadi tidak berada pada tertutup. Kemudian adanya sirkulasi udara yang bagus. Kemudian penataan bangku. Penataan bangku dilakukan yaitu dengan jarak 1,5 meter. Ya. Dan fasilitas lain sudah ada, yaitu ada hand sanitizer di dalam kelas. Kemudian yang nomor 3 itu menggambarkan kondisi toilet yang ada di SMPN 1. Toilet di SMPN 1 sangat bersih dan di atas standar. Jadi standarnya kayak hotel ya, Nak. Penasaran? Silahkan membuktikan. Nomor 4 itu adalah wastafel yang ada di SMPN 1. Wastafel ada di setiap sudut SMPN 1 Surabaya, baik itu di depan pintu gerbang, di depan kelas, di kantin, di toilet, ya, setiap sudut ada. Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan puskesmas atau dinas kesehatan. Nah, itu adalah langkah-langkah kita dalam menciptakan lingkungan atau area sekolah atau ruang kelas yang sesuai dengan standar protokol kesehatan. Next. Anak-anak, langkah selanjutnya adalah
menciptakan sarana prasarana. Jelas SMPN 1 sangat siap dengan sarana prasarana yang sesuai protokol kesehatan COVID-19. Nah, di sini dijelaskan berbagai gambar yang membuktikan bahwa kita sudah siap. Sarana dan prasarana sudah mendukung semuanya. Di antaranya kelengkapan dari APD, baik itu oleh Bapak Satpam maupun APD yang melaksanakan penyemprotan disinfektan. Kemudian ada sarana informasi literasi yang ada di ruang lobi. Jadi di ruang lobi itu dipasang televisi yang insinya 65 inch ya. 56 inch sangat lebar sekali. Nah, di situ informasinya berbagai macam tentang protokol kesehatan, tentang simulasi yang ada di SMPN 1. Nah, kemudian di selasar-selasar itu kita perhatikan ada himbauan-himbauan tentang protokol kesehatan, kemudian ada juga tentang ketahanan pangan. Ya, ketahanan pangan di SMPN 1 dibuktikan dengan adanya kebun, baik itu hidroponik maupun kebun yang ada di SMPN 1. Jadi walaupun kita mempunyai lahan terbatas, tapi kita berusaha menciptakan atau mewujudkan sarana prasarana yang sesuai standar protokol kesehatan COVID-19. Next. Oke, anak-anak, langkah yang lain yaitu ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan serta ketersediaan fasilitas kesehatan. Untuk sarana sanitasi ini pada dasarnya adalah sanitasi untuk toilet, wastafel, serta pembuangan saluran pembuangan. Nah, sarana kita sangat lengkap sekali dan sudah sesuai dengan standar protokol kesehatan. Bahwa saluran sanitasi pembuangan yang ada di SMPN 1 itu langsung ya. Jadi tidak ditampung tapi langsung mengalir. Nah, kemudian juga sirkulasi udaranya juga sangat baik karena ventilasi dan tidak ada ruang yang tertutup. Adapun sarana sanitasi yang mendukung yaitu toilet. Nah, toilet di SMPN 1 kalau kalian ingin tahu itu sangat banyak sekali. Nah, ini jumlahnya ada 52 bilik serta 14 urinoir seluruhnya. Jadi ini dari semua lingkungan di SMPN 1 baik dari di lapangan ya, dari sekolah maupun ada kita punya 2 lapangan ya. Itu jumlah seluruhnya ada 52 bilik. Nah, 40 bilik untuk siswa. 40 bilik toilet untuk siswa dan 12 urinoir untuk siswa laki-laki. Jadi 40 itu 20 bilik untuk siswa perempuan, 20 bilik untuk siswa laki-laki, dan 12 urinoir. Di mana letak toilet siswa ada di lantai 1, 2, dan 3. Lantai 1 ada 20, lantai 2 ada 10, lantai 3 ada 10. Ya. Kemudian wastafel. Kalau kalian masuk di SMPN 1, pasti di mana-mana ada wastafel. Karena memang ada di setiap sudut SMPN 1 ada wastafel. Kita mempunyai 64 wastafel yang tersebar di lingkungan SMPN 1. Begitu ya. Oke, next anak-anak. Next. Anak-anak, apabila nanti kita sudah mendapat arahan dari
dinas maupun dari pemerintah, kalau pandemi ini sudah agak menurun, kemungkinan ada izin untuk melakukan pembelajaran secara offline, bukan online ya, tapi offline, yaitu mungkin 25% atau 50%, maka SMPN Negeri 1 sudah siap, yaitu melakukan standar operasional new normal sekolah tangguh SMPN Negeri 1, di mana ada 5 tahap yang kita bagi, yaitu tahap pertama, tahap memasuki area SMPN 1. Tadi sudah pertama menjaga jarak, ukur suhu tubuh, mencuci tangan, dan masuk bilik diinfektan. Kemudian tahap kedua adalah siswa masuki ruangan. Siswa masuki ruangan juga harus tetap menjaga jarak dan tidak boleh bersentuhan antara satu dengan yang lain. Kami, Bapak Ibu Guru, nanti petugas piket, di situ di bawah ada gambar, kita menyambut tanpa harus bersentuhan, ya, sebagai tanda salam. Kemudian tahap ketiga adalah pelaksanaan kegiatan di dalam kelas. Pelaksanaan kegiatan di dalam kelas juga ada prosedur atau SOP-nya. Kemudian langkah keempat adalah persiapan pulang. Nah, persiapan pulang nanti juga akan diatur, tidak seperti biasanya, yaitu diatur tetap jaga jarak dan ada orang tua yang mengantar serta menjemputnya. Ya, ini harus dipastikan nanti ya. Selama dalam sosialisasi pembelajaran, kita sudah melakukan sosialisasi atau simulasi pembelajaran dengan Bapak Wali Kota, kemudian Ibu Wali Kota yang dulu dengan Bu Risma, juga sudah dengan Bapak Kapolres, kemudian dengan Kejaksaan. Nah, langkah-langkahnya adalah sama, ya, yaitu ada SOP-nya, memasuki ruangan, kemudian di dalam kelas, persiapan dan persiapan pulang dan penjemputan. Kemudian langkah terakhir adalah ini ya, setelah siswa pulang maka akan diadakan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan. Ya, jadi penyemprotan disinfektan itu setelah siswa pulang. Ruangan akan disemprot, disterilisasi agar besoknya bisa digunakan lagi dan steril dari virus, diharapkan begitu. Serta alat-alat yang lain, misalkan gagang pintu atau meja, semua disemprot, disterilisasi. Begitu. Lanjut, next. Anak-anak, nah ini beberapa gambar yang bisa kalian amati di sini, penerapan protokol sebelum masuk ruang pembelajaran ya. Di situ antri, jadi jaga jarak. Jaga jaraknya 1 sampai 1,5 meter. Kemudian tetap pakai masker, masker tidak boleh dibuka. Kemudian sebelum masuk ruangan, mencuci tangan. Di wastafel biasanya ada di depan ruangan. Nah, next. Memasuki ruang toilet ya. Jadi toilet SMPN 1 itu sangat bersih sekali. Sebelum kalian memasuki ruang toilet, izin dulu, tetap jaga jarak dan harus melepas sepatu, kemudian memakai sandal yang ada di atau alas kaki yang ada di dalam toilet ya. Nah, itu sepatunya harus dilepas. Setelah itu tetap jaga jarak
Setelah selesai dari toilet, mencuci tangan menggunakan sabun, baru kembali ke kelas. Begitu ya. Next. Setelah semua kegiatan yang ada di SMPN 1 atau kegiatan pembelajaran maupun yang lainnya, yaitu protokol meninggalkan sekolah. Nah, ini protokol meninggalkan sekolah ini berhubungan dengan kegiatan pembelajaran ya. Apabila nanti pembelajarannya secara offline, baik itu 25 ataupun 50%, yaitu langkah pertama penutupan biasanya dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang ada di dalam kelas. Kemudian setelah itu keluar ruang kelas, kemudian penjemputan oleh orang tua kalian atau wali murid. Jadi tidak diperkenankan bergerombol atau berkerumun di dalam area sekolah. Tidak diperkenankan ya. Kemudian setelah pasca kegiatan, maka kelas akan ditutup, disemprot, ditutup, dan dikunci. Tidak boleh orang masuk, besok baru digunakan lagi. Gitu. Nah, itu penjelasan dari berbagai protokol yang ada di SMPN 1. Nanti kalian bisa melihat berbagai tayangan video. Next. Nah, ini ya. Tayangan video yang ada di channel Spensabaya. Jadi SMPN 1 itu merupakan sekolah percontohan terpilih sebagai sekolah tangguh, yaitu sekolah percontohan sesuai protokol kesehatan dengan standar SOP dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. Nah, berbagai mengadakan simulasi di SMPN 1 dari Ibu Wali Kota Bu Tri Risma hari ini, Bapak Wali Kota, kemudian ada Bapak Kapolres, Kejaksaan, dan banyak lagi ya. Nah, itu ada simulasinya. Nah, untuk simulasi pertama, video pertama, silahkan dibuka video pertama. Ini adalah pelaksanaan protokol kesehatan. Nah, kalian bisa buka tahap-tahapnya pelaksanaan protokol kesehatan yang ada di SMPN 1. Nah, ini alat-alat yang tersedia di SMPN 1. Ini Bapak Satpamnya, ini kepala sekolah kita, tetap harus diukur. Nah, ini pengecekan suhu tubuh. Ini penyemprotan disinfektan. Nah, ini Bapak Ibu guru piket biasanya menyambut kalian tanpa menyentuh. Nah, ini ruangan yang ada di SMPN 1 yang sudah sesuai standar. Nah, nanti kalian apabila offline tetap harus membawa peralatan makan dari rumah ya. Nah, ini pembelajaran offline dari rumah, offline-nya daring. Nah, ini Bapak Ibu guru, setiap hari kita memberikan pembelajaran daring, ya. Jadi Bapak Ibu guru mempunyai semangat memberikan pembelajaran daring setiap hari, Nak. Nah, ini. Oke. Itu video pertama, dan video yang kedua menggambarkan tentang pelaksanaan PBN di SMPN 1 Surabaya. Nah, ini nanti kalian bisa lihat di Spensabaya Channel atau di websitenya SMPN 1. Di situ banyak sekali
Nah, silahkan. Nah, ini saya Ibu bukan promosi ya, tapi kita mendukung program sekolah. Silakan like. Nah, sebagai partisipasi kalian bahwa SMPN 1 memang setelah siap ya menjadi sekolah tangguh. Oke anak-anak, nanti setelah materi ini akan ada evaluasi atau refleksi ya. Refleksi yang ada linknya di materi LOS. Nah, ini sudah. Oke. Ada refleksi linknya di materi LOS anak-anak. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Nah, ini saya memberikan materi dari rumah karena memang kebetulan situasi dan kondisi saya harus memberikan materi dari rumah. Tetapi dengan kecanggihan teknologi bisa, dan SMPN 1 mempunyai fasilitas seluruhnya yang mendukung dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih Bu Ani. Hari ini saya sudah memberikan materi. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian anak-anak. Silahkan nanti bisa dikerjakan ya. Linknya ada di materi LOS. Begitu saja ya Bu Ani. Materi hari ini tentang protokol kesehatan Sekolah Tangguh SMP Negeri 1 Surabaya. Selamat siang, salam sehat anak-anak, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Mulyani yang telah memberikan materi terakhir untuk hari ini tentang protokol kesehatan sekolah tangguh di SMP Negeri 1 Surabaya. Jadi dari materi yang sudah disampaikan oleh Bu Mul tadi, kita sudah tahu kan seperti apa sih standar yang sudah dilaksanakan di SMP Negeri 1 Surabaya ini. Nah, berarti sekarang tugas kita adalah mendoakan semoga pandemi ini lekas mereda. Agar apa? Agar kalian tidak hanya melihat sekolah ini dari layar kaca. Oke, untuk yang ingin melihat video new normal sekolah tangguh dari SMP Negeri 1 Surabaya, kalian bisa melihatnya melalui YouTube dengan Spencer Jaya Channel. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa like video-video yang ada, dan jangan lupa berkomentar. Tapi ingat, gunakanlah bahasa yang baik, dan gunakanlah komentar-komentar yang mendukung. Oke. Untuk hari ini, materi-materi penugasan bisa dilihat melalui chat yang sudah disampaikan oleh panitia. Jika ada yang ditanyakan, bisa kalian tanyakan kepada guru pendamping. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti layanan orientasi siswa pada hari kedua ini. Semoga kalian sehat selalu dan selalu terapkan 5M. Apa saja? Yang pertama, selalu menggunakan masker. Kemudian, mencuci tangan. Kemudian menjaga jarak setidaknya 1,5 meter atau 2 meter. Kemudian mengurangi kerumunan dan menghindari kerumunan dan mengurangi mobilisasi. Kalau tidak ada kegiatan yang penting, lebih baik kalian di rumah saja. Oke. Terima kasih untuk hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.